ngobrol di episode pertama ngebir, ngemeng bareng Rifanli dan Fatia. Agenda yang termasuk dadakan karena ini baru terpikir 2 hari yang lalu, terus karena supaya nggak lupa, jadi orang-orangnya langsung saya kontak malam itu juga, gitu, termasuk Mbak Irma. Ini galang-galang kan Mbak Irma. Itulah. Jadi ngobrol-ngobrol episode pertama ini kita bakal ngomongin soal isu yang masih relevan sampai hari ini adalah COVID-19, yang mana belakangan isunya itu dikuatkan dengan isu herd immunity. Herd immunity ini kemarin saya ngelihat salah satu komiknya yang dikeluarkan oleh komik si Binsa dengan penjelasan-penjelasan yang ditujukan ke orang awam. Kurang lebih menjelaskan mengenai apa itu herd immunity dan kayaknya ada arah pemerintah buat ke sana, meskipun nggak ada yang tahu apakah komik si Binsa ini ada keterlibatan atau ada relasi jelas dengan pemerintah atau tidak. Nah, sebetulnya menurut pandangan dari kedua narasumber, Bang Haris dan Mbak Irma, apakah memang herd immunity itu betul-betul dibutuhkan gitu, meskipun bahwa berpotensi akan mematikan banyak orang dan lain sebagainya, tapi isu ini seolah-olah kok muncul belakangan dengan isu pelonggaran PSBB yang dimulai dari pernyataannya Menhub untuk melonggarkan transportasi publik atau mengembalikan transportasi publik sebagaimana biasanya. Itu paling. Irma dulu, Irma. Ya, gua kan ikut nanya ke Bintang. Mungkin ini kalian bahannya kan beredar tuh di grup WhatsApp gue kirim sama sama di grup keluarga gitu soal herd immunity, bahwa Indonesia emang bakal memberlakukan herd immunity gitu. Jadi ya udah seleksi alam aja yang kuat, yang bertahan kayak gitu. Kayak di Hunger Games gitu kan. Nah, mungkin kalau kembali soal dari aspek kesehatan itu sendiri, emang kita udah siap nih untuk apa emang herd immunity yang emang harus dilakuin, atau memang sebenarnya ya ini terlalu dini untuk herd immunity gitu. Jadi kalau mohon izin Haris ya. Ya elah. Gua ngeper nih, salah lu Van, ngapain gua di sini? Nggak equal, nggak sebanding nih kalau gua sama Haris, orang gua. Waduh. Haris sebenarnya. Masih gua kurang cakep gua, kalau bahasa hukumnya kurang cakep gua kalau disejajarin sama Irma. Iya. Agak. Oke. Kalau saling puji gitu gimana dong nih? Nggak ada jawab dan berakhir aja diskusinya. Iya, aduh. Jadi ini gue mohon izin dulu Pak Haris, nanti silahkan. Jadi kan sebenarnya kalau di konsep penyakit infeksi, penyebaran penyakit infeksi itu ya, itu kan memang yang pertama, selama penyakit infeksi itu belum ditemukan vaksinnya atau obatnya, ya yang paling bagus sebenarnya harus dikembalikan dulu pada tindakan preventif, yaitu mencegah supaya nggak ada orang yang tertular. Tapi dalam kasus wabah atau pandemi, sulit sekali ya kalau kayak gitu. Misalnya cacar nih, kemarin kalau mengikuti talk show Instagramnya Dokter Aman dengan majalah Ayah Bunda ya kalau nggak salah, itu kan zaman sekarang ini tuh ada penanya yang dia itu terkena cacar kalau nggak salah. Nah, cacar itu termasuk wabah zaman dulu ya, dan itu baru bisa ditanggulangi, baru orang nggak bisa kena cacar kalau orang itu divaksin. Kalau orang itu sudah pernah kena cacar, itu bisa menjadi kebal, gitu. Itu tapi dalam beberapa kasus belum tentu berlaku juga. Kalau sekarang ini COVID-19 beberapa hari yang lalu gue kayak baca itu hasil studi menunjukkan bahwa ada temuan yang orang yang terkena COVID, awalnya kan temuannya tuh orang yang sudah terinfeksi COVID, kalau udah sembuh dia nggak bakal kena lagi gitu ya. Tapi terus kemudian ternyata nggak gitu, ternyata ada orang yang kena lagi gitu. Nah,
Terus untuk sementara waktu yang gue baca 2 atau 3 hari, enggak lah, seminggu yang lalu tuh menyebutkan bahwa orang yang sudah terinfeksi COVID yang kedua itu tidak bisa menularkan ke orang lain. Tapi ini masih, ini bukan dari jurnal ilmiah ya, ini dari majalah, jadi masih belum bisa dibuktikan secara klinis. Nah ini jadi memang menarik banget. Tapi kembali lagi, ini sebagai ilustrasi soal ngomongin herd immunity. Herd immunity itu kan berlaku apabila banyak orang di satu wilayah, di satu populasi gitu, itu memiliki kekebalan tubuh yang sama atau yang kuat terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, tapi sebenarnya benar tadi Rifan sama Fatia tadi lu bilang ini kan kayaknya artinya bisa saja diartikan mereka yang memiliki imunitas yang lebih besar itu mungkin bakal bisa selamat dan bakal bisa melewati si fase selamatlah nggak terinfeksi gitu ya dengan coronavirus ini. Tetapi ternyata di public health itu ada hitung-hitungannya, nggak kayak gitu. Faktornya satu, nggak semua orang punya imunitas yang mampu melawan COVID-19. Dan stabil memang juga belum tentu kan sebenarnya. Nggak stabil gitu. Iya, betul. Dan level di hasil studi di banyak lokasi yang soal herd immunity ini di berbagai kasus ya, flu burung dan lain sebagainya juga, itu juga sebenarnya rate-nya tuh macam-macam. Jadi intinya gini, kalau misalnya si COVID-19 ini kan satu orang, itu karena angka RO-nya, ini hitung-hitungan matematika epidemiologisnya ya, RO-nya itu 3. Jadi artinya Pak, satu orang itu bisa menularkan ke 3 orang. Terus masing-masing orang ini bisa nularin ke 3, jadi eksponensial gitu kan lajunya. Nah, hitungannya berangkat dari pandemi-pandemi sejarah dunia sebelumnya, itu tuh herd immunity itu bisa terbangun dengan ada formulasinya. Nggak bisa begitu aja dibiarin. Oke, yang imun ya udah imun, yang enggak. Kalau di suatu wilayah, hitungannya tuh 60% lah. Jadi 60% dari populasi itu harus punya imunitas tersebut, harus punya herd immunity. Ini kalau mau memberlakukan di Indonesia ya. Jadi mungkin bisa dihitung 60% dari jumlah penduduk kita berapa? 260 atau 270 juta gitu ya, 270-an. Nah, berarti karena kalau enggak mencapai 60%, itu herd immunity itu enggak bakal bisa jadi kekebalan tubuh bersama-sama itu nggak bakal bisa ada gitu. Orang komunitas itu nggak bakal bisa kebal terhadap ini. Syaratnya harus banyak orang dulu terinfeksi. Kita mau nih syarat banyak orang terinfeksi. Jadi berapa? 60% kali kira-kira ya lebih dari 160-an juta kali ya. Harus lebih dari 160 juta penduduk dulu. Ini hitungan matematikanya ya. Iya. Berarti itu kalau tadi kan ada penjelasan sedikit mengenai kasus corona dengan yang dibandingkan dengan kasus-kasus flu lainnya atau penyakit-penyakit sebelumnya. Mengingat bahwa orang yang kena corona itu bisa 2 kali kena, terus yang keduanya dia tidak akan menyebarkan, atau yang ketiga kalinya itu berarti ada corona ini kan special case yang mana tidak sama persis dengan penyakit-penyakit sebelumnya yang mungkin bisa pas diterapkan herd immunity. Artinya perlu mikir 2 kali nih kalau mau nerapin herd immunity untuk corona di masa pandemi corona seperti ini. Jadi nggak bisa main asal tiru aja. Nggak cuma 2 kali, berkali-kali. Soalnya belum ada syarat kekebalan komunitas itu tadi. Tiap orang jadi, dan nggak cuma kekebalan komunitas yang nggak ada jumlahnya. Kalau secara hitungan epidemiologis ya, itu ada hitungannya kurang lebih 60% lah dari total jumlah penduduk suatu komunitas. Nih, bisa dipilih deh mau Jawa aja atau mau seluruh Indonesia. Kalau kita pakai seluruh Indonesia, 161 atau 2 juta orang di Indonesia harus terinfeksi dulu. Nah, harus terinfeksi dulu aja, ada yang lewat, ada yang lolos, dan ada yang tidak lolos. Kalau kagak bisa gimana? Kalau masalahnya udah sampai sini nih, gue udah selesai, kita serahkan kepada Pak Haris urusannya kalau udah. Karena itu memang ada persyaratannya, nggak bisa lo harus kita cuman kita nih mau menerapkan herd immunity ya sama. Ya.
Kalau yang kelihatan langkah-langkah pemerintah sebelumnya nih kan Bang, memang nggak pernah secara langsung ngomong A terus dilakuin A gitu kan. Kayak misalkan sebelum isu herd immunity yang muncul adalah isu darurat sipil, ya kan? Tapi abis itu direvisi, kemudian penerapannya nggak jauh beda dengan darurat sipil lah. Ada keterlibatan TNI, terus aparat keamanan, terus juga kebijakan-kebijakan yang semakin melegitimasi tindakan represif atau sewenang-wenang. Nah, yang belakangan ini kan herd immunity mungkin emang nggak jadi pernyataan utamanya pejabat publik, ya kan? Tapi ini tuh diwujudkan dalam foto-foto yang beredar di masyarakat atau kejadian-kejadian yang bisa kita lihat sehari-hari, pelonggaran PSBB lah, atau yang mana pas awal penerapannya juga sebetulnya udah longgar kayak gitu kan. Ini kenapa sih fenomena ini kayak terjadi setengah-setengah gitu, kalau dia mau nerapin A kok bilangnya B dulu gitu. Kenapa nggak langsung A aja? Gue jawab ya. Terima kasih Bu Irma kuliahnya tadi. Nambah-nambahin aja. Iya, herd immunity itu juga ada ilmunya gitu. Persoalannya sekarang kan pemerintah yang sekarang kan nggak berilmu, nggak pakai ilmu, misalnya anti science. Jadi kalau mau herd immunity, misalnya kayak di Eropa Utara atau di Belanda splitting juga ya, di satu kota ada yang pencegahan, kota yang lain dibiarin herd immunity gitu. Itu ada data yang salah satu faktor yang digunakan misalnya untuk mengukur apakah kita siap sistem kesehatannya, ketersediaan suplemen untuk recovering orang, terus aksesibilitas dan lain-lain. Atau yang agak-agak ekstrim kayak si Duterte, kenapa dia lockdown? Dia bilang karena gue nggak mampu, jadi gue lockdown gitu. Iya, benar. Jadi ada informasi yang informasi tend to knowledge lagi. Jadi informasi yang jadi modal bisa mengarah pada untuk membangun satu pengetahuan. Dan pengetahuan itu nanti akan diterapkan jadi kayak semacam model bikin modeling gitu sistem. Nah, herd immunity kalau mau diterapkan sebagai sebuah policy, pemerintah ini juga lagi-lagi nggak punya kapasitas gitu, bukan nggak punya otoritas, tapi otoritas yang tidak berkapasitas, nggak kebukti. Lu mau bikin herd immunity, lu bisa nunjukin atau mau rekayasa penyebaran yang minimal 60%-nya itu kemana, dalam berapa lama, terus orang yang menjadi instrumen transmisi virusnya itu siapa aja, gitu kan. Kan herd immunity itu target positifnya adalah si virus jadi salting. Ini kemana lagi nih gue, ya kan? Udah nih, begini doang nih, ya kan? Orangnya kayak transformer semua nih, nggak ada yang bisa dikerjain lagi. Cabut yuk, balik yuk ke Singapura, atau mana kita ke East Timor aja, kira-kira begitu. Nah, ini harus punya goal herd immunity. Jadi harus punya goal, harus punya ilmunya, infonya, ada modeling science-nya yang mau dipakai, lalu juga terhadap si virusnya, itu dia harus memberikan jawaban kan bahwa sebetulnya yang terbaik adalah misalnya dilepasin aja. Atau misalnya biarin aja, karena juga nggak semua virus dia bisa menyebar. Kayak misalnya, kalau gue baca-baca tetanus ya Bu Irma ya, itu kalau dilepas juga belum tentu dia nyebar kayak si virus corona ini. Jadi knowledge terhadap virusnya seperti apa. Jadi herd immunity sebetulnya itu dia bisa dibilang sebagai strategic policy gitu. Tata kelola atau kebijakan yang strategis selama dikontrol. Nah, untuk menjawab pertanyaan Rifan nih, untuk ngomong jauh-jauh, ngejawab tadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan Rifan, ini kita mau nerapin herd immunity? Enggak. Dugaan gua hanya pemilihan
ekspresi atau pemilihan frasa untuk menggambarkan, ini juga sekali lagi karena kita miskin dari ini peristilahan medik ya ke dalam ruang publik. Ini jadi dipilih untuk menggambarkan disorder ini, kekacauan ini, situasi ini. Gitu. Jadi ini yang mau digambarkan. Jadi kita dilepas, atau misalnya gini, 2 hari ini semua pemberitaan gambarnya adalah pasar yang numplek. Yeah. Pasar yang numplek menurut gua itu adalah ekspresi dari numpleknya kebijakan negara juga. Artinya kebijakan negara yang nggak genah, beginilah akhirnya. Gitu. Negara yang tadi pagi gue liat video Sophia Latjuba aja udah marah-marah coy, ya kan? Gila lu. Nah, dari soal kebijakan-kebijakan yang nggak jelas pagi, siang, sore, malam ini. Nah, jadi ini cuma herd immunity, cuma satu frasa aja yang dipilih, yang sebetulnya penempatannya dalam situasi hari ini perlu dipertanyakan, karena pemerintah kalau herd immunity itu kan dia terminologi yang banyak pernah terjadi, jadi nggak bisa dia bukan serampangan untuk orang nuduh A, nuduh B, dia bukan frasa untuk menstigma, bukan. Dia adalah frasa yang kalkulatif. Nah, tapi karena pemerintahnya nggak berani, pemerintah Indonesia nggak berani menerapkan herd immunity secara baik dan benar, meskipun itu ngeri gitu, tapi itu juga nggak bisa mereka kerjakan. Nah, yang ada hari ini adalah kekacauan. Kacau misalnya kita nggak bisa ngedeteksi. Angka kita kalau menurut komparatif gitu ya, dari berbagai negara, kita adalah negara yang 3 terbesar paling rendah atau 5 terbesar paling rendah melakukan uji belum menemukan. Jadi yang paling klaster terendah dalam negara di dunia yang melakukan uji COVID-19 ke masyarakatnya. Yang kedua, kita nggak punya standar medik ngetes. Jadi kalau ada standarnya, orang tinggal cari, oh berarti PCR, oke. Di mana PCR tersedia, dan harus kompetitif dibuat, lebih murah, accessible, berkualitas. Lalu juga standar pencegahannya juga nggak jelas. PSBB atau karantina. Dugaan gue, kenapa ini PSBB terbukti, inilah hasilnya hari ini. Karena dalam PSBB di awal-awal secara legalistik gitu ya, banyak pengecualiannya. Banyak pengecualiannya. Misalnya industri strategis itu dikecualikan. Coba kalau kita lihat undang-undang perindustrian, ya tambang apa semua segala macam. Makanya tuh buruh semua tetap dipaksa kerja. Freeport misalnya dalam hitungan seminggu angkanya naik bisa sampai 4 kali lipat, dari 20 terakhir bisa jadi 170. Datang 3 hari yang lalu tuh gue tanya, sekarang nggak tahu berapa. Karena semua dipaksa bekerja. Nah, PSBB itu dulu diputuskan, dipilih dibandingkan karantina, yang berbagai macam versi karantina itu, dia milih PSBB. Karena PSBB menyediakan sarana pelanggaran. Nah, jadi memang kalau hari ini banyak orang turun dan lain-lain, maksud turun tuh keluar gitu ya, ke tempat crowd, kerumunan itu, ya nggak heran sih ya. Kalau ngelihat aturannya 4 atau 6 minggu yang lalu. Berarti emang kayak Battle Royale aja. Gimana? PSBB kayak Battle Royale aja. Iya. Kalau melihat yang Iya. terjadi sekarang. Kalau tadi lu bilang ini bukan herd immunity atau nggak ada arah ke herd immunity, berarti PSBB memang diadain buat Battle Royale di antara masyarakat aja. Iya, jadi memang herd immunity ala Indonesia aja gitu. Iya. Ya ini sekali lagi ya
Sebenarnya sih nggak ada yang surprise Ini ya. artinya Emang mengorbankan rakyat apa gimana nih Pak Haris? Tolong diperjelas. Iya, iya memang benar. dibiarin di Jadi seleksi masyarakat alam. rakyat dibiarin selalu lah. Jadi nanti ini dengan frame yang ada di media orang pergi ke pasar itu nanti negara atau pemerintah akan ambil keuntungan untuk bilang bahwa ya lu orang nggak gue suruh PSBB nggak bisa kan Ya. gayanya pemerintah kan dengan nggak tahu Iya, malu akan Iya. ngomong seperti itu. Padahal sebetulnya kalau dibongkar ini semua ya karena tidak memilih karantina. Karena kalau karantina orang nggak perlu ke pasar, tapi pasar datang ke rumah. Ya. Gue Cuman, membayangkannya misalnya pakai mobilnya tentara keliling ke RW-RW, di mobil itu ada sayur, ada telur, ya kan? tukang sayur jadinya. Iya, begitulah tugas negara. Kalau negara cuman bikin konser aja ya ngapain? Ya, tapi Bang kan waktu itu kan ada wacana yang mau dibikin darurat sipil gitu kan. Gue tiba-tiba ya kayak kepikiran aja gitu karena di Indonesia warganya memang nggak mempan juga buat pakai PSBB, mereka juga nggak mau karantina. Sebenarnya banyak warga juga sebenarnya kan pengen karantina juga gitu, tapi yang dianggap adalah orang yang tidak ingin dikarantina kayak gitu kan. Padahal sebenarnya karantina salah satu cara terbaik misalkan kayak gitu. Nah, jangan-jangan ya sebenarnya emang kayak kata lo tadi gitu, kita dibiarin untuk ya udah terserah lo deh mau ngapain gitu, tapi ntar giliran kalau misalkan angkanya terus naik kagak ada puncak sama sekali sampai akhirnya turun, ya ujung-ujungnya kita kena darurat sipil juga gitu. Possible nggak tuh kayak begitu Bang? Kalau gue begini nih ya, ini kalau di studi-studi itu ada namanya war game, kita main game nih ya. Dugaan gue begini. Ini Lebaran, dibahagiakanlah rakyat, dibuka tuh pintu-pintu pasar segala macam, tempat ibadah. Terus nanti 2-3 minggu lagi angka membludak, terus sejumlah tokoh moral akan marah, ada campaign dari tokoh-tokoh nasional yang dipimpin sama Yusuf Kala nanti ngadep ke presiden, dialog sama presiden, terus presiden sadar ya rakyat nih sudah kebablasan gitu-gitu, ya kan? Terus akhirnya nanti di pengetatan lewat bantuan polisi sama tentara. Gitu. Skenarionya begitu, ya kan? Kalau di lapangan masih ada yang berontak-berontak, pasti itu anarko, ya kan? Terus nanti narasinya ada kita harus hormati para pekerja medik, para dokter dan lain-lain. Skenarionya sih begitu. Jadi ya begini memang ini drama aja naik turun. Jadi nggak ada satu gambaran policy pendekatan. Ya udah PSBB aja karena PSBB itu akan memberikan ruang kepada pemerintah dapat keuntungan dari para pengusaha yang sudah teriak-teriak karena nggak dapat keuntungan, bukan duitnya hilang ya. Bukan merugi, tapi nggak mendapat keuntungannya menurun. Jadi balik ke topik diskusi soal herd immunity, menurut gue itu ada banyak juga saya nanya gitu ya, meskipun gue bukan dokter, tapi gue pikir-pikir, ya gue menggunakan istilah herd immunity, gue menjawab iya dalam arti rakyat akan dikorbankan untuk berhadapan sama virus, tetapi kalau dari sisi policy-nya, knowledge-nya, herd immunity itu bukan dibiarkan. Herd immunity itu kan dia strategi. Karena kalau dia dibiarkan, nanti Irma nih yang tahu nih. Kalau kemarin ngobrol, 2 bulan lalu ngobrol sama dokter Idi itu, dia bilang, wah Pak Haris itu 3% dari populasi bakal meninggal. Dengan herd immunity-nya 3% bakal meninggal. Kalau 260 juta, 3%-nya kan kira-kira hampir 10 juta. 10 jutaan. Nah, Bang, dalam berapa lama meninggal? Itu baik mau dorongan untuk menerapkan herd immunity ataupun tidak, kan dua-duanya kan ada riset. Kalau yang tidak kan dia ngomong soal potensi banyak yang meninggal. Sementara yang iya, mungkin itu dia beranggapan bahwa ini akan mengebalkan imun dari tiap individu. Nah, sebetulnya kalau dari yang
kelihatan sekarang ini kan lebih ke arah dia akan dilaksanakan kayak gitu. Mungkin secara natural aja, nggak ada arahan-arahan yang konkret. Tapi apakah kajian-kajian ini itu sudah dilewati sebelumnya gitu? Sementara belakangan ini kita hanya melihat bahwa pejabat publik ramai berebut ngomong soal corona gitu. Kita percaya dari awal ini setiap keputusan itu nggak pernah atau mungkin tidak mempertimbangkan keputusan dari ilmuwan lah, pakar lah, atau dokter dalam menentukan kebijakan ini gitu. Nah, kira-kira kalau di herd immunity ini, arah yang paling dipegang sama pemerintah kan adalah pelaksanaan. Kalau dibandingin antara pro dan kontra, 10 juta yang meninggal dengan potensi imunitas itu, kira-kira ini hitung-hitungan awam aja nih. Yang akan didorong tuh yang mana nih? Melihat dari latar belakang yang selama ini terjadi nih, Bang, Mbak. Sebelum jawab, gue nyambung juga sekalian. Ada gue tuh. Gue mau nyambung nanya Mbak Irma juga soal tadi kan ada persenan-persenannya bahwa juga bukti saintifis itu juga penting gitu untuk memperlakukan herd immunity dan lain-lain. Kan Mbak Irma juga punya kanal lapor COVID ya Mbak? Yes. Nah sebenarnya kalau misalkan dari situ aja Mbak, kira-kira memang apakah herd immunity memang jadi salah satu solusi yang baik atau sebenarnya ini terlalu dini untuk dibilang iya gitu? Karena juga tadi kan Bang Haris bilang bahwa ya yang bakal dikorbanin warga juga. Sedangkan ya kalau gue sih mikirnya simpel aja, selama belum ada vaksin, kita tuh belum aman mau herd immunity, mau apa. Karena yang namanya imun manusia kan bisa ya agak stabil gitu, naik turun dan segala macam. Kalau misalkan memang ya berlakuin herd immunity, gue simpelnya mikir ya memang ini adalah cara pemerintah buat mengurangi populasi aja kayak Thanos gitu. Gitu. Soklah mau Bang Haris dulu, Mbak Irma dulu ya. Mbak Irma. Aduh, gua kayaknya apa ya, kalau menurut gua sebenarnya kalau kami nih ya di lapor COVID kan ada kami tuh punya kolaborator para epidemiolog muda lah ya. Ada Mas Iqbal Eliasar, ada Mas Dr. Panji Hadi Sumarto, ada Pak Diki Budiman yang dulu aktif di Kemenkes dan BPJS, sekarang lagi studi di Australia. Terus ada Kang Beben Benyamin dan lain sebagainya. Mereka sebenarnya yang jauh lebih ahli ini ya. Jadi kita tuh punya satu grup khusus yang isinya para kolaborator saintis itu. Kita juga sudah pernah membahas ini nih, kalau soal herd immunity itu pembahasannya nggak perlu yang muluk-muluk sebenarnya. Karena mereka memiliki pengalaman untuk menghitung herd immunity, dan juga herd immunity kan kaitannya dengan distribusi penyakit ya. Ini makanan sehari-hari lah, makanan sehari-hari buat mereka. Karena tidak pernah men-spend waktu yang cukup besar untuk melakukan ini. Karena untuk menghitung ini di Indonesia, karena memang agak tidak mungkin gitu, mustahil gitu. Kenapa kok harus menyerahkan ke herd immunity? Jadi karena yaitu persyaratannya itu cukup banyak. Apakah sebelum diterapkan herd immunity, pemerintah itu harusnya udah tahu proyeksinya apa sih, outcome yang diharapkan apa, berapa, dan kalau ngomongin herd immunity ya berapa banyak orang yang lu korbanin, berapa banyak yang orang nanti terguling kemudian tidak selamat dalam hidupnya. Ini jadi memang mengarahkan ya tidak, harusnya nggak boleh mengambil langkah ini. Kalau memang mau diambil ya, kalau memang mau diambil dan bukan sebagai, yang tadi itu menarik banget sih, jangan-jangan herd immunity itu diambil terminologinya aja supaya seolah-olah itu juga memikirkan juga alternatif membuat kebijakan yang berbasis kesehatan masyarakat. Misalnya tuh meskipun itu kebijakan juga salah. Jadi nggak perlu dipikirin lagi. Kalau mau mikirin, kalau misalnya ada yang emang bukan gitu ya, intinya bukan lah. Harusnya bukan, ya bisa ditanya aja ke hati nurani. Jadi ini kalau kita mau dihitung-hitung, kalau nggak mau ngomongin penduduk 270 atau 260 juta, kalau nggak mau ngomongin soal 162 juta orang meninggal nanti akibat herd immunity ini, meskipun itu akumulatif ya, nanti nggak 100 sekian puluh juta orang itu meninggal dalam saat yang bersamaan ya. Tapi ya ini kan berarti ratusan juta orang yang meninggal itu sudah
terencanakan. Ya, benar. Apakah ini adil dari sisi kehidupan manusia dan juga kemanusiaan serta hak hidup manusia Indonesia? Nah, ini jurusannya Pak Haris Azhar sekarang. Iya benar. Masa cuman gara-gara buat apa namanya memperlancar ekonomi berapa persen kehidupan manusia kalau dikorbanin kan itu sebenarnya kayak gitu kan. Betul, nggak boleh sama sekali sih memang dan sebenarnya yang kami resahkan adalah takutnya yang tadi Rifan sempat sebut juga kok kadang-kadang ngomong bahwa sudah mengambil kebijakan A gitu ya, tidak ada pelonggaran SBB, tetapi pada saat dia ngomong di jalan itu rame banget, macet banget, nggak diapa-apain. Malah menterinya yang harusnya itu di bawah bimbingan beliau, itu malah membuka bandara nggak apa-apa, dibiarin. Itu kayaknya kami nih ya, kalau gue sih bingung. Nyokap gue, orang-orang tua, saudara-saudara gue yang orang kampung itu juga pada bingung. Jadi berantem sendiri, enggak kok. Di pidatonya Presiden itu tidak mengatakan bahwa tidak ada sama sekali yang namanya kelonggaran PSBB, kamu jangan fitnah loh gitu. Dia memang ngomong gitu, tetapi kenyataannya ketika pejabat resmi pemerintah membuka kanal-kanal sektor ekonomi itu nggak mendapat sanksi. Lantas ini kita dibiarin berantem sendiri. Itu PSBB dilonggarin, enggak kok, dia nggak ngomong dilonggarin. Iya, nah ini penerapan PSBB ataupun mekanisme lainnya dalam menekan penyebaran virus itu kan juga ada tanggung jawab pemerintah gitu, dan ada konsekuensinya juga. Kalau tadi soal bandara dan transportasi publik yang dibatasin, serta mal-mal itu dibiarkan buka. Iya. Nah akhirnya muncul perdebatan yang kemarin nih antara ekonomi dan kesehatan, kayak gitu. Apakah ini dua hal yang memang layak dipertentangkan atau memang bukan itu persoalannya kayak gitu loh, atau negara emang lupa aja nih, soalnya oke lah ada sejak awal penerapan PSBB ada beberapa sektor yang memang sengaja dibuka untuk terus mungkin mencari pajak dari situ, tapi ada juga yang ditutup. Nah yang ditutup ini kan belakangan ini udah mulai isunya dinaikkan terus, ini kalau ditutup terus nggak ada pemasukan lah dan lain sebagainya dan lain-lain. Apakah ini dua hal yang patut dipertentangkan, Mbak? Bang Haris, aku izin dulu boleh nggak? Sedikit aja. Iya. Oke. Jadi sebenarnya jawabannya sih kalau menurut gua dari sisi kesehatan masyarakat dan menyelamatkan jiwa manusia harusnya itu dua hal yang sama sekali. Kalau ngomongin pandemi itu ya lu ngomongin kesehatan dulu. Itu tuh jalannya itu kayak sebab akibat ya. Orangnya sehat dulu. Lah kalau lu mau menyelamatkan ekonomi terus orangnya pada mati, siapa yang diselamatin? Nggak ada juga gitu. Nah, jadi mikirnya jangan dibalik dong gitu. Pengennya sih ngomong gitu. Aduh gimana sih? Kurang lebih gitu. Terus ini sebenarnya yang patut disorotin lagi nih ya. Misalnya mungkin nanti Haris bisa memberikan penjelasan nih soal nggak tahu ya isu, atau saya sih dapat cerita juga kemarin ditelepon oleh teman yang ASN, kebetulan dia dokter, dia aktif di organisasi profesi juga. Mereka itu saat ini kata dia itu THR-nya itu dipotong, hanya menerima sepertiganya. Bahkan nakes loh ini ya, yang merawat pasien COVID gitu, garda depan. Itu juga kayak gitu, gajinya THR-nya cuma dapat sepertiga, satu itu. Terus, nih gimana sih tadi nyambung Pak Haris ngomongin konser untuk korban COVID itu berhasil mengumpulkan duit 4 miliar. Itu untuk korban COVID. Tapi kita itu masih punya ini ya, apa sih Badan Pembinaan Pancasila atau apa tuh? BPIP. Ya, BPIP itu anggarannya berapa tuh? 200 M setahun. Itu ngapain aja? Kalau misalnya dialihkan, Mbak, ya kelegowoannya diminta gitu ya, sedikit disumbangin, ya udah setengahnya lah, atau setengahnya lah 100 M lah itu disumbangkan ke para nakes dan lain sebagainya sama-sama. Gitu deh, ini mencurahkan kesalahan hati Pak Haris. Iya. Sekarang itu lagi banyak diskusi, udah mulai banyak diskusi COVID-19 and mental health.
di luar negeri. Jadi kayaknya memang apa namanya, banyak negara-negara ya pemerintahnya itu udah menjadi virus bagi hati dan pikirannya warganya gitu. Apa ngeselin gitu kira-kira. Tapi mau jawabnya begini soal kesehatan dan pekerjaan, mana lebih dahulu. Itu kan kayak di rumus hak asasi manusia yang basic banget ya. Setiap jenis hak itu dia saling terkoneksi gitu. Dan dia kadang-kadang bersifat imperatif satu dengan yang lainnya. Artinya berjenjang, saling apa namanya, saling menyaratkan. Dan makanya tadi yang Irma bilang itu, kalau nggak sehat gimana mau kerja? Nah, orang Indonesia kalau nggak kerja gimana mau beli obat? Nah, ini paradigma, ini cara berpikir yang dipelihara. Jadi di Indonesia ini, kalau kan ada orang bilang tuh, orang miskin jangan sekolah atau orang miskin jangan sakit. Karena kalau sakit dia harus keluarin uang. Nah, contohnya BPJS, di tengah lagi pandemi begini BPJS mulai dinaikin. Artinya memang orang yang harus kerja, kalau nggak kerja gue nggak dapat duit. Kalau gue nggak dapat duit, gue nggak bisa berobat. Kalau gue nggak dapat duit, gue nggak bisa berobat, ya sakit gitu. Jadi nggak kerja sakit, kerja sakit dan duitnya dipakai buat berobat. Jadi ujung-ujungnya emang didesain untuk sakit orang Indonesia. Nah, terus tanya lagi, pemerintahnya kemana? Ya pemerintahnya mah ngambil keuntungannya dari semua ini. Importir obat, dia ngambil keuntungan. Mending semua diambil ke pemerintah. Tapi justru yang kecil-kecil aja yang diambil ke pemerintah, sisanya diambil sama bagi-baginya para importir. Ada kasus misalnya kepala Balai POM di Jawa Timur mau memberantas importir obat malah dipidanain. Malah dipecat kayak gitu-gitu. Indofarma dulu produksi jenis obatnya itu lebih dari 100 jenis obat. Di zamannya Rini yang ditunjuk oleh Jokowi itu turun nyungsep jadi tinggal belasan produk. Jadi BUMN sengaja dimiskinkan untuk memberikan kelegowoan para importir menari-nari untuk bisnis di sini. Yang ambil keuntungan siapa kita nggak ngerti. Jadi memang itu cuma contoh-contoh kecil aja yang untuk memperkuat statement saya mau bilang bahwa nggak ada keberpihakan. Keberpihakan tuh nggak ada dari pemerintah dalam situasi kayak begini. Nah, justru dia menikmati Jokowi ini kan tipenya menikmati masyarakat yang saling berantem. Nanti dia muncul sebagai pemain wayang, udah. Nanti saya begini aja gitu. Tipenya Jokowi itu begitu. Makanya tadi ada skenario yang tadi saya gambarin itu. Nah, kalau dalam situasi yang ini, apa namanya, pekerja versus kesehatan versus bekerja, ya dia nggak tegas gitu. Padahal seharusnya dalam situasi begini kesehatan yang lebih didahulukan dan kebutuhan-kebutuhan logistik ya harus dijamin oleh negara. Nah, curangnya di Kemenkes itu kan kebutuhan logistik dibebankan kepada daerah. Nah, makanya banyak daerah yang nggak lolos nggak lolos pengajuan PSBB ya karena kapasitasnya nggak semuanya kayak Jakarta, kayak Jawa Barat, Jateng atau Jawa Timur. Duitnya nggak siap semua, ahli epidemiologinya juga nggak ada. Jadi kalkulasi-kalkulasi yang dipersyaratkan pada Permenkes nomor 9 itu nggak tersedia. Makanya akhirnya hancur-hancuran kayak begini. Pemerintah pusatnya lepas tangan, ugal-ugalan, sibuk bikin konser. Justru mempermalu Pancasila. Ini ada yang nanya nih, Bang, Mbak. Apa kebijakan yang sedang direncanakan pemerintah dari next step setelah PSBB ini? Gitu. Karena isu yang belakangan adalah dilonggarkan, apa ini berikutnya nih?
apakah PSBB terus diperpanjang lagi ataukah ada apa kira-kira kebijakan yang akan muncul? Mungkin yang tadi kata Bang Haris itu tuh. Yang Yusuf Kala jadi apa ya tadi Bang? Nanti toko-toko laporan. Toko-toko nanti akan ngumpul marah kayak waktu KPK mau dibubarin tuh yang dipimpin Pak Mahfud. Nanti kayak begitu modelnya. Cuma ya mungkin online kali. Tapi terus nggak didengerin juga. Apa terus gimana? nggak dengerin karena waktu itu Jokowi pakai headset. Terus yang ngomong di mute ya Bang. Yang ngomong di udah kan makin. Iya. Tapi Riz itu emang maksudnya pemikiran yang lu bilang gini nih. Orang gue kalau nggak ke pasar, nggak jualan, gimana gue bisa beli obat kalau gue sakit? Atau sebenarnya kalaupun gue udah punya BPJS nih ya, kalaupun seseorang itu udah punya BPJS dan kemudian misalnya sakit COVID gitu misalnya ya, dia pergi ke rumah sakit itu naik apa? Iya. Naik Gojek, atau ojek online atau ojek nggak online, bayar pakai duit juga kan? Terus duitnya kalau dia nggak kerja itu ya nggak bisa punya duit dong. Jadi makanya nggak bisa patuh. Tapi kan masalahnya kenapa nggak pakai kekarantinaan kesehatan? Ini bulat aja ke situ lagi nggak. Maksudnya gini, maksudnya gini. Mestinya rakyat itu yang sudah menjadi korban ya semuanya lah, pemerintah, rakyat, semua kita yang ada di Indonesia itu kan udah jadi korban pandemi ini ya, nyawa dan kesehatan dan lain sebagainya. Itu pemerintah kan harusnya mensubsidi semuanya, paling nggak kalau emang punya komitmen ya. Ini belum ngomongin soal kapasitas tes molekuler atau tes PCR. Artinya gini, kalau memang ngadepin yang namanya ngadepin penyakit ya yang harus di garda depan, yang harus tahu menanganin itu ya orang yang tahu bagaimana menangani penyakit itu. Artinya beres lah harusnya sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan dan semuanya itu beres lah menangani itu, protapnya bagaimana, mereka udah punya guideline yang bagus lah. Nah, tapi soal lain misalnya, dampak yang lain, semua orang yang baik yang terinfeksi maupun tidak terinfeksi pasti terdampak, terutama dampak secara ekonomi, secara psikologi, mungkin kesehatan jiwa dan lain sebagainya. Kan pemerintah itu harusnya memperhatikan itu, kasih subsidi dong, misalnya bahan pokok aja deh. Listrik itu dibebaskan. Oke, listrik sekarang udah dibebaskan ya untuk yang 450 dan 900 dibebasin nggak? Ya. 450 doang. Oke, 450. Kemudian Malah bansos. naik, Mak. Malah naik. BPJS juga malah naik kan sekarang. Nah, iya. Nah, ini semuanya malah naik. Boya ada subsidi internet kek atau apa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, katanya memang harus sekolah dari rumah atau segala macam menggunakan teknologi internet dan lain sebagainya. Jangan bersembunyi dengan oh ya di Indonesia kan banyak akses internetnya yang tidak stabil, ada daerah-daerah yang memiliki kesenjangan akses terhadap koneksi internet gitu ya. Jangan bersembunyi di balik itu ya. Kita nggak bisa menyamakan semua itu. Oke, tapi penyelesaiannya apa gitu? Kenapa nggak disubsidi aja? Itu bisa dijalankan. Nah, ya. Nih Bang, Mbak, konsekuensi dari subsidi itu kan berarti ada upaya dari negara lah ya membantu kehidupan si warga negara ini. Seolah-olah penyelesaiannya itu kayak seperti penerapan karantina wilayah gitu kan. Nah, apa mungkin, ini kan yang selalu jadi perdebatan, apakah negara emang kuat, emang mampu menanggung beban segitu banyaknya gitu. Ini pertanyaan yang mungkin dari awal penerapan PSBB belum dimulai. Isu ini terus masih berlanjut sampai sekarang gitu loh. Apakah mungkin dan kuat gitu menanggung banyak orang? Menurut gue ya, kalau memang subsidi itu dilakukan setiap orang yang terdampak, itu tuh sangat sangat ngurangin. Jadi orang nggak ada lagi, gue harus pergi ke pasar nih, gue harus jualan nih, gue harus nyuci baju, gue harus nyetrika, kalau nggak gue nggak bisa makan. Dan Ibu Yuli yang ada di Serang itu nggak akan meninggal begitu saja sia-sia karena dia nggak makan selama beberapa hari gitu. Tapi yang tadi gue sebutkan itu
kenapa nggak mengambil, gue nggak tahu ya, memang gue nggak tahu bagaimana teknisnya. Ada beberapa dana-dana, memang ada beberapa dana yang dipotong peruntukannya untuk COVID-19. Ini kalau ngomongin anggaran negara tuh sebesar apa sih sebenarnya kok sampai negara mungkin merasa tidak bisa men-support rakyatnya sendiri gitu. Ya tapi kan harusnya yang nggak penting-penting itu diefisiensikan gitu, seperti Badan Pembina Pancasila, ideologi Pancasila itu kan oke lah, kita percaya dong itu penting dan itu sudah terjadi, hargai rakyat bahwa kami semua itu percaya Pancasila gitulah ya, dipotonglah separuhnya udah dapat 200 M. Dari bubarin mana lagi? Bubarin nah, aja udah lah. Iyalah sebenarnya pengennya ngomong dibubarin gitu, nggak guna juga. Terus anggaran-anggaran lain dipotongin, terus yang dikorup-korup itu, terus beli rapid test kebanyakan ngapain itu rapid test itu enggak. Dan sebenarnya kan rapid test juga nggak berlaku gratis dan cuma-cuma juga buat warga, makanya Indonesia masuk ke negara yang paling sedikit melakukan rapid test buat warga gitu kan, mau pakai BPJS mau enggak kita tetap bayar juga gitu sebenarnya kan. Dan itu rapid test itu tuh gini, rapid test itu kan cuma ngecek antibody ya. Jadi kalau misalnya lu dicek antibody lu harus swab kan. Kalau virusnya ada, kalau badan kita kemasukan virus itu antibody pasti otomatis akan terbentuk. Tapi yang namanya terbentuk ya nggak bisa pada saat itu juga, memerlukan waktu gitu. Paling nggak 4 sampai 7 hari. Dan mesti 2 kali rapid test. Jangan-jangan pemerintah yang virus nih, Mak. Jangan-jangan mereka ya? Iya juga. Ya, kayaknya iya. itu jadi kok kesannya pesen dari awal, dugaan gue nih ya, dari awal tuh mereka tahu rapid test itu nggak akurat dan tidak diperlukan. Ya diperlukan untuk screening, di beberapa negara tuh kontak tracing gitu. Nah kalau kita kan rapid test, di rapid test dulu kalau hasilnya di rapid test itu mesti 2 kali lagi. Jadi kalau lu bayar rapid test berapa misalnya, bayar misalnya 100.000 gitu. 300.000 Mbak. Oh 300.000. Ya lu mesti bayar 600.000 itu buat rapid testnya. Belum lu pergi ke puskesmasnya itu naik apa dan lain sebagainya, itu nggak dihitung. Dan udah tahu kalau itu nggak akurat, tetap aja ratusan ribu dipesan. Habis itu tiba-tiba dikoreksi sendiri. Oh iya rapid test nggak akurat nih, sekarang kita mau ganti ini. Oke. Nah, duitnya banyak sebenarnya harusnya. Kalau itu duit gimana tuh Bang? Kalau hitung-hitungan matematikanya ya, artinya nggak usah terlalu ruwet lah. Panggil aja tuh anak-anak Kumon tuh suruh ngitung, atau yang Sempoa. Parah. Biaya ngobatin orang sama biaya menahan diri tidak bekerja itu jauh lebih tinggi di biaya ngobatin orang. Benar. Iya. Jadi sebetulnya nggak kerja, kalau dibilang nggak kerja besok mau makan apa, ya itu betul. Itu kita nggak usah tolak bahasanya rakyat seperti itu. Tapi itu tanggung jawabnya negara untuk menanggulangi. Nah, negara nggak bisa nanggulangi. Satu, karena dia tadi nggak bisa mikir atau nggak mau mikir soal tadi strategi keuangan itu. Yang kedua, memang perlu dipertanyakan, duit kita ini kemana sih semua? Nah, ASN udah dipotong gaji. ASN udah dipotong, nakes udah dipotong, yang tadi Irma bilang. Nah, BPJS naik. Jadi ada duit, mana duit bensin? Ya kan, duit bensin mana tuh? Duit BPJS mana? Lalu duit royalti tambang mana? Ya kan, pendapatan sawit itu mana? Yang disubsidi puluhan triliun itu ke para pengusaha. Nah, kenapa sesingkat dan sepragmatis itu safety net kita kepada masyarakat yang kena dampak dari pembatasan berskala besar ini? Kok hanya dibilang, lu cuma udah seminggu lah tolong, habis itu lu boleh lagi ke pasar lagi. Gitu. Kan nggak bisa gitu. Negara ini kan bukan kayak panitia Idul Fitri atau panitia Natalan yang umur lifetime-nya hanya untuk 10 hari atau 2 minggu. Yang rumahnya hanya pakai tenda, modal speaker doang di masjid.
Kan bukan kayak begitu. Ya kan. Negara ini udah 70 tahun, rejim yang berkuasa udah punya modal 5 tahun kemarin. Nah, mana duitnya? Gitu. Nah, jadi duit itu yang harusnya dipenanda. Ini enggak. Duitnya dipakai buat ngecor beton di mana-mana. Ya kan, sibuk bikin PowerPoint menjelang pemilu sebagai sebuah bentuk keberhasilan, pamer jembatan sama jalan yang diaspal sama dicor di mana-mana. Sekarang apa gunanya tuh cor-coran? Apa bisa dikerok keluar vaksin buat ngobatin orang sakit? Kan nggak bisa. Itu. Ya kan? Nih, Bang, Mbak ada yang nanya, mau minta pencerahannya. Sebetulnya latar belakang apa sih yang mendasar di pemerintah nggak satu suara? Kayak yang tadi dibilang Mbak Irma tentang Jokowi nggak mudik tapi menteri buka bandara. Apakah emang begitu kelakuannya? Ataukah ini persoalan komunikasi antar kementerian dan lembaga? Atau gimana nih? Built-in begitu ya tuh. Nggak jelasnya udah built-in. Kayaknya kudu ditanyanya harusnya ke Jokowi ya sama jajarannya ya. Ya karena kan mereka yang kagak satu suara, kenapa bisa kayak gitu coba? Gue nih Pak Haris nih sebagai muslimat sejati ya, di Muslim itu sebenarnya ada namanya istilah munafik. Tahu definisinya kan? Aduh, pedas banget, pedas banget. Tapi durasi munafiknya nih yang perlu kita bedah. Harian, mingguan, atau jam-jaman. Nah. Gila, jam-jaman. Regimen. Ya soalnya emang nggak selalu sinkron gitu loh. Semua mau berebut suara buat ngomong, terus juga yang atas ngomong A, yang bawah ngomong B. Terus yang atas kalau ngelihat kelakuannya si B nih jajarannya, itu kebanyakan dibenerin gitu. Kayak mengkritik sendiri gitu. Iya. Hebat juga gitu. Apakah jangan presiden sekarang adalah presiden masyarakat sipil? Enggak, ini karena leadersnya nggak punya direction, nggak punya petunjuk. Gitu. Nggak punya goal. Kita nggak usah pakai narasi-narasi besar. Coba lihat di skala kalau dia rapat tuh, ya kan. Saya pengen pokoknya ini harus begini, ini harus segera. Iya. Itu kayak sorry to say, ngobrol sama temen lo atau ponakan lo yang lagi habis ngerayain ulang tahun di McD gitu. Ya kan. Bob, kamu ulang tahun ya? Iya om, yang keberapa? Ke-12. Jadi kamu gimana? Aku pokoknya om, matematika aku harus 8 nilainya semester ini om. Oh gitu. Terus menterinya mencoba untuk mewujudkan itu. Ya kan? Oke Pak, siapa? Nanti saya bawain, kira-kira begitu. Terus cara ngebawainnya ada yang nilang orang di jalan, ngutip orang di mana, nerakin orang. Jadi bukan orang yang direktif, leadership presiden ini bukan yang direktif. Kalau dia nggak tahu, dia tanya, dia bikin tim, dia dikumpulin orangnya, siapa yang dia harus dengar, komparatifnya gimana, dari masyarakat gimana, dari ahli bagaimana, dari berbagai daerah gimana, udah itu dia punya waktu hanya misalnya, itu namanya sense of crisis di pemimpin. Mestinya begitu. Dan dari situ dia jalan. Nggak bisa dia hanya ngandelin pada orang yang sama untuk semua urusan. Urusan investasi sama dia, urusan tambang sama dia, urusan kesehatan sama dia. Untuk mengganti PLT menteri tertentu dia juga. Ya kan? Segala sesuatunya dia. Waktu kampanye dia juga, ya kan? Bikin tim apa itu dia juga orang. Jadi ya susah. Ini kita kayak lagi, jadi bukan presiden ngurusin rakyat, bukan presiden memimpin sebuah lembaga untuk ngurusin rakyat. Tapi ini kita ini kayak rakyat lagi melihara Tamagotchi, ngerti nggak? Iya, anjir. Animal Crossing bang, zaman sekarang bang. Yang beraknya nggak ketebak ya bang ya? Iya. Apa nggak tahu. Nih, toko kita gimana nih, ya kan? Kayak lu nongkrong ke kafe, gimana presiden kita? Udah bang, udah senyum hari ini, oke, udah tenang gitu. Siapa ngasih makan? Itu si Menteri Perhubungan. Oh ya, udah cakep lah kalau gitu. Jadi kita kayak bukan presiden
dan lembaganya ngurusin rakyat, tapi rakyat melihara presiden. Kita tuh begini sekarang. Dalam konteks leadership ya. Mbak Irma? Gue tuh tadi ngelihat, ya gue sepakat banget nih, tapi gue ngelihat di chat ini ada yang nanya kan soal ngomongin soal inilah intinya di Cina tipe pemerintahnya lebih. Boleh tutup pintu nggak? Nah, sehingga lockdown-nya berhasil nih kalau otoriter. Kalau Indonesia seperti apa? Nah, ini gue sebenarnya nggak pengen jawab ke situ, tapi karena ada yang ngomongin lockdown dan nyambungin tadi yang disampaikan Pak Haris. Nyambung juga nih Mbak, sorry Mbak, maaf sebelum itu biar sekalian. Ini ada yang nanya juga, jadi kan selama lockdown ini sebenarnya beberapa HAM itu kan aspek-aspek pemenuhan HAM itu dibatasi kan sebenarnya karena ya ada ruang gerak yang terbatas, kita nggak boleh demo dan lain sebagainya gitu. Nah, terus juga soal kesehatan, bahwa ternyata masih banyak juga di lapangan yang masih bayar gitu. Kalau misalkan mau rapid test ataupun swab dan BPJS juga sebenarnya nggak berlaku dan bahkan ya masih bayar juga kalau sakit kayak gitu. Nah itu sebenarnya kan dilemanya gitu kalau misalkan lockdown kita pemenuhan HAM-nya ya agak terbatas juga. Nah itu gimana mungkin nanti Bang Haris juga bisa jawab tuh. Silakan Bang. Bu Irma, silakan. Lockdown pemenuhan HAM-nya terbatas. Jadi gini. Ada, tapi gini, gue pengen jawabnya dari fenomena terakhir ya. Fenomena terakhir kan udah ada fase-fase kita mau dibuka dan lain sebagainya dengan dalih bahwa kurvanya itu udah menurun gitu. Satu itu, yang kedua di beberapa negara itu juga udah mulai membuka wilayahnya kan. Memang jangan-jangan itu memang juga menjadi memotivasi untuk mengikuti negara-negara lain yang sudah. Tapi kan negara-negara lain melakukan lockdown. Kita jadi kayak standar ganda ya. Kalau mau lockdown, fully lockdown itu pakai undang-undang kekarantinaan kesehatan ya, Pak Haris ya. Nah, yang mana pemerintah itu harus memenuhi berbagai macam kebutuhan pokok dan semua kebutuhan dan dia harus mensubsidi dan memang itu harus dijamin karena nyuruh orang tetap tinggal di rumah misalnya, oke, 1 bulan aja nih, 1 bulan semua shutdown, semua tinggal di rumah, lu nggak usah kemana-mana, hanya otoritas tertentu yang punya kewenangan bisa jalan-jalan bagiin sembako, memastikan bahwa semua orang itu di rumah tidak menyebarkan dan tidak memaparkan serta tidak terpapar. Udah sebulan aja virusnya biar pergi. Karena kenapa? Masa inkubasi kan 14 hari ya sampai 27 hari gitu misalnya ya, 1 bulan atau ditambahin sedikit lah. Itu kayak shutdown-nya tuh paling nggak 2 bulan misalnya panjangnya, tapi lu udah dapet banyak banget gitu. Yang terinfeksi kalau lu stay di rumah dan lu makan makanan yang bergizi gitu ya, sayur-mayur, buah, nggak usah yang instan-instan itu. Kemudian itu disuplai oleh ada petugasnya sendiri, itu disuplai, dipastikan itu aja. Dia imunitasnya akan terbangun sehingga dan dia karena dia nggak keluar maka virusnya itu nggak nambah yang masuk ke dalam tubuhnya, itu membantu dia untuk cope dan meningkatkan imunitas. Aman ya tentu saja dengan pendekatan tergantung seberapa parahnya penyakitnya, ada penanganan dan lain sebagainya. Itu kalau mau ditempuh lockdown seperti itu harusnya dari awal. Sekarang nih orang-orang negara-negara lain yang udah lockdown dan kemudian membuka, kita ikutan dulu lockdown, kita nggak mau karena kita budayanya beda, culture-nya beda, sosial budaya dan segala macam beda, nggak bisa dong. Nah sekarang mereka buka lockdown, kenapa kita harus buka juga gitu? Karena satu, kurva kita juga masih setiap hari bertambah, yang meninggal itu naik. Ini udah hampir seminggu ya, naiknya tuh rata-rata 500 sampai 900. 900 ya. Nah, tapi apakah harus jadi gunung otoriter? masih gini. Kayak pertanyaan tadi, apakah harus otoriter untuk biar rakyatnya pada nurut? Sebenarnya nggak tergantung, gue nggak ngerti nih terjemahan otoriternya itu seperti apa. Harusnya gini, sebatas pemerintah memiliki kebijakan yang kuat, memastikan bahwa kebijakannya itu jalan gitu ya, dijalankan. Gue jawab nih soal itu. Nah ya udah, bukan urusan gue nggak tahu tuh. Ini nih soalnya gregetan juga. Jadi gini, ada namanya policy, ada situasi, ada karakter negara. Cina itu kalau secara ketatanegaraan dia negara otoriter secara negara dari sisi struktur negaranya karena single
single party, single dominan party gitu kan. Dan partai politiknya yang menentukan siapa presidennya. Kondisi negaranya otoriter. Itu apa namanya? Struktur negaranya otoriter. Praktek negaranya dalam banyak hal itu juga otoriter. Bahkan sebetulnya ada yang bilangnya sebenarnya bukan otoriter tapi totaliter. Jadi dia sangat menguasai. Nah, dalam soal COVID, kebijakannya sistem negara seperti itu kan ada trust ya, atau ada ketidakberdayaan masyarakat berhadapan sama negara karena praktek otoritarianisme atau totalitarismenya selama ini. Jadi negara dominan. Nah, itu menguntungkan ketika menangani COVID. Jadi bukan pendekatan penanganan COVID dengan cara otoriter. Jadi nggak semudah itu juga kita ngomongnya. Jadi karakter negaranya yang totaliter atau otoriter memudahkan ketika menangani COVID. Kenapa? Karena dalam isu public health, negara itu justru berperan bukan membiarkan. Nggak kayak di Indonesia, ketika ada saat orang harus menikmati kebebasan, malah diintervensi. Tapi ketika situasinya negara harus intervensi, negaranya malah kabur. Nah, karakter negara seperti Cina itu memang karakternya karakter intervensionis. Gitu. Memang intervensi melulu. Nah, dengan situasi public health seperti ini cocok. Gitu. Jadi dalam hak asasi manusia, negara itu boleh membatasi hak asasi manusia. Tapi ada sejumlah syarat. Syaratnya misalnya alasan-alasannya tepat, misalnya keamanan negara, public morality, salah satunya adalah public health. Jika ada kesehatan publik yang terancam, gitu, misalnya gara-gara wabah ini, maka orang dipaksa untuk di rumah aja, atau di mana aja, atau nggak boleh ngapa-ngapain. Ini hal-hal juga yang boleh dengan dilakukan. dipenuhi kebutuhannya, jangan Betul. dibiarkan. Jadi harus dipenuhi, karena begini, karena tidak dalam hak asasi manusia kan tidak boleh membatasi sebuah hak atau menerapkan sebuah hak dalam rangka mengurangi hak yang lain, itu nggak boleh. Jadi itu ada tuh pasal-pasal kayak begitu di setiap covenant atau perjanjian internasional itu ada pasal itu. Jadi justru ketika membatasi orang bergerak dalam rangka supaya jaminan hak asasi di bidang kesehatan, hidup yang bersih, standar living yang baik dan macam-macam itu supaya terpenuhi, supaya orang bisa kerja lagi dan lain-lain. Nah, itu butuh tindakan yang kalau dalam ilmu sosiologi disebutnya coercive measures atau coercive policy. Coercive itu bukan represi. Dalam sosiologi pun sebenarnya represi itu bukan sesuatu yang salah kok konsepnya. Cuman praktek yang kejam itu yang nggak boleh. Jadi sebetulnya banyak orang mau bilang brutal dengan menyebut represif, tapi udahlah orang taunya represif. Nah, ada lagi istilah coercive. Coercive itu artinya intervensionis, sangat memaksa, dan ada sisi menggerakkan fisik yang bukan kasar, tapi dia mengelola. Kalau bahasa itunya merekayasa. Jadi turun tangan, berkeringat, menggerakkan instrumen-instrumen fisik atau mobilisasi untuk memaksa orang tidak atau justru melakukan sesuatu. Nah, koersif itu boleh dalam dan itu memang tindakan hasil dari produk yang otoritatif. Misalnya kalau di satu lembaga adat para tetua. Tapi biasanya dalam dunia modern hari ini itu diserahkan kepada negara. Nah, mestinya itu yang dilakukan. Jadi kalau Anda melihat ke contoh tadi Cina, sebetulnya apa yang dilakukan Cina itu juga yang dilakukan oleh sejumlah negara lain. Tetapi ada kualitas. Misalnya India melakukan lockdown dengan mengorbankan pantat warganya dibandingkan mengorbankan nyawa. Dipukulin tuh pantat-pantatnya si warga yang nggak mau masih nongkrong di luar pakai itu. Itu inhuman lah. Itu nggak boleh. Dalam hak asasi itu melanggar juga.
Jadi nggak bisa dia dalam rangka menegakkan HAM dengan cara melanggar HAM. Rumusnya kayak begitu. Tapi ada juga yang tindakan koersif memaksa seperti New Zealand, yang dia nggak susah karena ada kualitas dari hak asasi sebelumnya yang sudah mendapatkan hasil. Apa itu? Misalnya soal pendidikan, sama pendapatan warganya yang juga cukup baik. Jadi begitu si Perdana Menterinya bilang, udah pulang lu, di rumah dulu, gitu. Internetnya udah ada untuk belajar. Masyarakatnya nggak susah mencerna kebijakan pemerintahnya. Mereka punya duit, ada kesejahteraan sosial, ada sistem ekonomi rakyatnya, banking yang udah diciptain. Jadi duit dibagiin kayak di Jerman, satu orang dapat berapa gara-gara tutup kafenya atau segala macam. Jadi mendebatkan soal kondisi hari ini, sekali lagi kita jangan mau dipaksa sekedar hanya pragmatis. Besok gue makan apa? Kita kan harusnya udah nikmatin hasilnya Jokowi yang 5 tahun, udah nikmatin hasilnya SBY, udah nikmatin negeri ini yang udah 70 tahun. Mana? Gitu. Kalau misalnya, jadi wabah ini sebetulnya ada sisi positif. Wabah ini sisi positifnya adalah menunjukkan apa yang salah dalam treatment kita hari ini. Dan yang menunjukkan kesalahan itu bukan partai A, partai B yang warnanya beda. Ya kan? Tapi ada makhluk yang dia harus dilihat lewat alat bantu yang di zoom out sampai jutaan kali baru kelihatan, modelnya kayak rambutan begitu, ya kan? Nah itu yang menyebarnya lebih cepat dibandingkan hoax para buzzernya penguasa. Gitu. Nah jadi negara ini kelihatan lelet. Karena negara didesain diokupasi oleh kelompok orang-orang yang memang mau mengeruk, atau misalnya kelompok-kelompok politik yang ingin mengeruk atau menguasai hajat hidup tertentu. Bukan untuk dalam pelayanan-pelayanan seperti ini, ketika situasi seperti ini terjadi. Nah ini yang menurut saya, jadi itu otoritarianismenya Cina itu, atau totalitarianismenya Cina itu diuntungkan dalam situasi seperti ini, karena memang membutuhkan negara yang proaktif gitu. Tapi ingat ya, bahwa otoritarianisme itu dia anti pada hak asasi manusia. Maka pertanyaannya, apakah otoritarianismenya kayak Cina itu mengenal kurun waktu? Iya, ternyata mereka punya kurun waktu yang sudah berakhir nih, meskipun nongol lagi kasus baru. Yang kedua, apakah dia merujuk pada aturan, saya nggak tahu di Cina ada undang-undang kesehatan apa enggak. Di Indonesia ada undang-undang kesehatan yang memberikan legitimasi jika ingin dilakukan lockdown atau karantina sebetulnya. Lalu ada nggak mekanisme ngontrol? Nah itu yang kalau misalnya gara-gara pembatasan ini ada orang dirugikan. Saya tadi saya lihat di TV, tadi pagi lihat di TV, pedagang pasar di Tanah Abang buka. Dia bilang argumentasi, kalau saya nggak buka, saya nggak bisa makan. Nah, dia catat nggak? Misalnya kayak gitu. Ketika dia catat, nanti begitu di situasi normal, dia bisa ngeklaim ke negara. Atau misalnya hari ini pun dia bisa ngeklaim ke negara. Gua nggak ada beras yang lu kirim nggak cukup. Anak gua ada 24 misalnya, ya kan? Mesti dikasih makan semua. Misalnya kayak begitu. Nah, jadi ada sarana remedi pemulihan itu ada. Lalu juga ukuran-ukuran itu ada. Nah kalau di negara yang totaliter atau otoriter, ukuran-ukuran itu tidak ada atau berkurang. Nah kalau di negara-negara yang maju atau negara-negara yang pro pada hak asasi, demokratis, maka dia punya ukuran-ukuran itu. Gitu. Jadi dua-duanya sama-sama mengadopsi peran negara untuk intervensionis atau koersif dalam penanganan situasi. Begitu. Ini sekalian closing statement kali ya, karena udah jam 2 lewat juga. Ini masih banyak pertanyaan, tapi gue bakal masukin jadi satu. Kita tahu bahwa belakangan semenjak kita jadi tahanan rumah gitu kan, banyak undang-undang yang mau disahkan gitu yang sebenarnya masih sangat kontroversial, kayak Omnibus Law, Minerba dan lain sebagainya gitu. Apakah memang ini gue nggak tahu ya, ini memang akal-akalannya pemerintah aja, curi-curi kesempatan ya, akal-akalan si miskin lah gitu kan? Atau memang ya pada dasarnya nih
menjadi kesempatan buat kita juga untuk cari cara baru gitu, the new normal untuk menahan agar undang-undang ini tidak dilaksanakan kayak gitu. Terus terakhir ya mungkin apakah dengan adanya wacana soal herd immunity, terus udah gitu soal PSBB, terus udah gitu soal lockdown dan lain-lain, ini pertanyaannya adalah apakah mungkin ini adalah awal atau titik mula dari resesi global? Karena ini kan nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi juga di beberapa negara lain. Jadi itu buat closing-nya singkat aja kali, Bang, Mbak. Ataukah herd immunity ini adalah new normal yang selama ini disampaikan pejabat publik? Herd immunity bukan sebuah hal yang baru ya, memang udah ada yang namanya konsep herd immunity, udah lama sekali itu ada. Tapi ya itu tadi tidak tepat untuk menerapkan herd immunity di Indonesia. Apakah kita bisa dengan segala yang terjadi selama ini di Indonesia dan juga ada beberapa negara, tapi harus dibedakan ya, negara-negara Indonesia tuh negara yang mungkin negara yang bukan yang paling buruk, tapi termasuk yang paling buruk dalam menangani COVID-19. Testing rate-nya aja kalau sama Malaysia tuh kayaknya per 28 atau berapa tuh, masih jauh lah kita. Jadi masih banyak sekali yang harus dipenuhi. Kalau memang kita mau mempertahankan seperti ini, prestasi kita sebagai negarawan, kalau misalnya gue presiden ya, kalau gue mau mempertahankan hal yang seperti ini, nggak usah diragukan, pasti akan, karena kita nggak lockdown, mungkin kita akan shutdown juga menuju ke sana kalau nggak ada perubahan yang cukup signifikan. Hal yang paling basic aja sebenarnya, meningkatkan testing rate. Testing rate itu ya pasti tahulah mesti harus pakai molekuler, PCR atau swab. Itu harus ditingkatkan. Itu masalahnya apa? Banyak sih masalahnya, lab-nya nggak banyak, tenaganya juga nggak ada. Kompleks sekali. Tapi kalau misalnya komitmen harusnya bisa. Dan itu bisa mencegah Indonesia untuk terpuruk ke arah yang lebih buruk lagi supaya nggak terjadi resesi. Tinggal political will sih kalau menurut gue. Ya Bang, lanjut. Gue ya, tadi pertanyaannya apa? Herd immunity kalau bukan, gue jadi lupa juga. Nah, jadi herd immunity itu kan sekarang jadi wacana baru. Terus itu juga soal penanganan COVID. Ya? Tadi pertanyaan lu new normal. Iya sih. Normal. Kita bakal punya, kalau gini, kalau gue curiganya situasi ini bakal dinikmatin. Ya, tipenya pemerintah, rejim ini dan politisi-politisinya survival of the fittest. Nah, situasi ini makin membuat mereka dapat keuntungan banyak. Gitu. Jadi menikmati misalnya masyarakatnya nggak ke sana, nggak ke sini. Terus ini lagi zaman-zaman yang enak untuk nyuruh orang ngapain aja. Karena kebijakan pemerintah ditunggu-tunggu. Karena karakter situasi ini kan membutuhkan pemerintahan yang intervensionis gitu. Yang harus seperti itu. Nah, nanti atas nama intervensi dia bilang masyarakat boleh buka. Nah, tapi waktu dia buka, yang dapat untung siapa? Importir gula, importir beras, importir apa semua segala macam. Dari sisi politik juga begitu. Nggak boleh ada pergerakan di Jakarta. Nikmatin kebijakannya Anies, Jakarta nggak boleh bergerak, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi di dalam DPR, di dalam pemerintahan, penggodokan kebijakan A, kebijakan B, itu jalan terus. Gitu. Nah, jadi sebetulnya bukan new normal ya, tapi ada pengkhianatan baru. Jadi itu maksudnya new normal itu maksudnya kita harus terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi selama pandemi itu, Bang. Jadi kita harus terbiasa nih ke depan dengan godokan-godokan kebijakan yang kontroversial. Kalau kita ini kan gitu. New normalnya gini nih. Pulang ke rumah copot baju di depan rumah, mandi langsung mandi, mau malam mau pagi pokoknya mandi, turun dari mobil semua setir kita bersihin, itu new normal gitu kan. Di kantor sabun cuci tangan udah kita pakai cuci muka juga, lu sangkin pengen bersih. Udah kali banget kalian. Kita bersihin semua, new normal tuh, itu new normal. Tapi ada
varian-varian new normal nanti. Iya, Nah, itu dia. new normal itu iya, jadi nanti yang rame itu dagang hand sanitizer, supplier alkohol, importir atau misalnya distributor. Nah, itu semua kan kedetek secara statistikal. Yang punya akses membaca data statistik siapa? Gitu. Nah, itu nanti yang bisnis-bisnis begitu rame, dikuasain sama kelompok-kelompok tertentu. Itu cuma contoh. Tapi yang gue pengen bilang tuh begini, agak ngeri. Sekali lagi, ini kan yang digadaikan soal ruang publik, ruang demokrasi kita. Gitu. Orang mungkin agak muak dengarnya, tapi sebetulnya ini wadahnya ada di sana. Kenapa negara atau pemerintahan hari ini nggak beres ngurusin situasi ini, sampai mau bikin apa namanya nih, istilahnya kita kasih nama apa nih, pembunuhan massal gitu ya, secara omission gitu kan, secara pembiaran gitu. Nah, itu karena nggak kunjung perform yang namanya ruang publik demokratik itu nggak dipakai untuk mengambil kebijakan. Nah, justru ruang publik yang demokratik itu justru dipakai untuk memuluskan agenda-agenda mereka. Omnibus Law diproses terus, undang-undang minerba diproses. Ini contoh aja misalnya. Terus dari sisi anggaran ternyata yang diumumkan itu ternyata itu uang bantuan kita ini bukan uang dari APBN loh. Itu uang dari bantuan luar negeri yang memang sudah dialokasikan sebelum COVID dinyatakan ada. 500 triliun itu. Itu tuh detail. Jadi APBN kita belum bergeser. Kalau menurut Faisal Basri, yang digeser dia sebut istilahnya ecek-ecek. Alokasi kecil-kecilan aja. Yang gede-gede belum tergeser. Menteri Pariwisata mau mengalokasikan duitnya berapa miliar untuk penanganan COVID. Tapi Muldoko, KSP bilang, siap-siaplah kita untuk tetap balik industri pariwisata. Nanti setelah COVID, orang akan butuh refreshing. Ya Allah, ini angka kematian belum kedeteksi ya, Bu Irma ya. Ini udah mikirin mau holiday kemana. Gitu. Nah, jadi memang ruang kebijakan publik itu, ruang demokratik itu, dia diisi oleh agenda-agenda yang justru mengkhianati situasi ini dan mengkhianati tujuan dari ruang publik tadi. Berhenti di situ deh, sebab nih di bawah dapur baunya udah mulai. Wadidaw. Jam 2. Tapi masih mau lebaran, besok, Masakan lebaran. Kan katanya lebaran di rumah aja, ya kan? Di rumah aja. Oh iya nih mau menyampaikan pesan-pesan. Jangan mudik. Ya. Boleh nggak mau ikut boleh. pesan lebaran? Boleh. Ini situasi begini, Nabi kita Bu Irma nih soalnya nih. Ya Didau. Ya Didau. Saya cuma ingin menyampaikan aja ke teman-teman semua. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Sama-sama Mbak Irma. Iya, mohon maaf segala kesalahan yang pernah terucap atau saya lakukan. Mari kita saling memaafkan sesama, saling berdamai sesama warga. Tapi kalau corona itu ya nggak berdamai, kita mesti lawan bareng-bareng. Nggak ada damai. Sama virus ngajak damai. Di Papua orang dikirimin bedil semua, tembakin. Di Papua ada yang, kan ada beberapa laporan warga yang masuk itu di Papua nggak ada bantuan sosial. Apa-apa udah biarin deh. Gimana, terus nggak ada bantuan sosial. Stripping, Bang. Ini kan kita mau stripping. Jadi ada yang lapor tuh, setidaknya ada 3 atau 4 lah yang dari Papua, di satu kawasan lah. Nah itu bantuan sosial nggak ada. Ada juga yang nanyain tapi belum ada kepastian kapan ditanya. Plus listrik juga mati. Allah, kasihan banget. Udah, itu ngomongin bansos saja ya, belum yang ngomongin layanan tes COVID dan lain. Mbak Irma boleh jelasin dong soal lapor COVID dong. Oke.
Lapor Ya. COVID itu Sambil sebenarnya nutup. Oke, sambil tutup tadi sebenarnya udah minta maaf nih. Ini Iya. parselnya ini nih parselnya penjelasan lapor COVID adalah parselnya. Jadi- Lebaran hampers. Jadi hantarannya adalah akan sangat bermakna. Jadi apabila teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi. Jadi kita itu bikin platform yang namanya Lapor COVID-19. Platformnya ini bisa berkembang jadi apa dan sebagainya. Tapi yang utama sebenarnya platform crowdsourcing, platform warga. Jadi ini karena kita udah punya namanya chatbot, orang bisa mengeluhkan kalau ada melaporkan ada keramaian atau kematian atau misalnya ada keluhan, waduh jangan-jangan gue COVID nih tapi gue di layanan kesehatan punya masalah dan lain sebagainya, itu bisa dilaporkan ke WA bot kami. Bentar, nomor teleponnya adalah, nih karena nomornya nggak nomor cantik jadi agak susah dihafal. Nih aku sambil ngetik. 0812 9314 9546. Nah, silahkan dicoba chatnya, pasti teman-teman kayaknya udah install ya kalau aplikasi WhatsApp, bisa juga di aplikasi Telegram. Nah, tapi kita tuh juga pengennya teman-teman semua warga tuh menggunakan ini. Ini kita memang cuma menyediakan aja nih, platformnya udah ada. Ayo kita gunakan bareng-bareng. Idenya terbuka. Teman-teman mau ngapain nih kalau misalnya ada ide, Mbak kita mesti bikin apa gitu. Ayo kita obrolin, nanti bisa dibantu lewat mana aja. Kalau misalnya ada temennya Rifan atau Fatia bisa menyampaikan ke saya atau ke Pak Haris, karena sebenarnya ini supervisor saya Pak Haris di Lapor COVID itu. Nah, kakak pembina. Nah, itu terus iya. Sebagai informasi, kami juga menerima relawan data, relawan yang menganalisa dan lain sebagainya. Karena itu punya program riset dan segala macam, ada juga riset sosial, ada riset klinis dan lain sebagainya dengan kolaborator kami. Semuanya tenaga sukarelawan, dan so far itu sudah ada sekitar 100-an warga yang bareng-bareng bergabung di Lapor COVID. Ada yang setiap hari kerjanya cuma ngecek angka-angka. Semalam baru pertama kali rapat riset sosial, jadi kita mau bagi-bagi tugas, mau ngapain dan lain sebagainya. Dan ada yang bagian sosial media nih baru mau bekerja dan lain sebagainya. Kemarin dibantuin Pak Haris juga untuk mengamplifikasi niat baik kita itu sebenarnya untuk sama-sama menghentikan si mata rantai penyebaran virus ini ya. Belum ada anggarannya itu adalah keahlian, waktu, dan kadang-kadang kita saweran bersama-sama ini ya, kita nggak perlu dana yang bikin konser juga masih belum perlu, tapi ya apa yang bisa dilakukan ya. Konser suling Mak nanti. Ya, sama Amin Rais tuh Bang biasanya Bang. Main suling. Boleh juga, belum ada kan itu? Belum, kita cari murid-muridnya Mang Ujo nanti di Bandung. Oh ya. Ya, sama Mang Ujo. Angklung, beda. juga. Oke deh, Mbak Irma, Bang Haris, makasih banyak. Maafin udah diganggu malam takbiran. Selamat juga launching program ngebirnya ini. Ya, nih. Ini mengecoh. Kita ini dipakai buat pakai launching mereka di program mereka. Kita percobaan ini. Mohon maaf. Nanti mereka rapat nih, tadi suaranya turunin kan? gitu ya. Udahlah, nggak apa-apa, buat terima aja. Ini udah lagi. Iya, nanti kita mau jadi YouTuber Bang ya. Bagus. Ditunggu aja. Keren. Terima kasih Mbak Irma, Bang Haris. Selamat Lebaran, salam buat keluarga. Iya, jangan lupa berdamainya dengan sesama ya, jangan dengan Oke, Bang.